Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Bagian Keasramaan, Ibu-ibu pembina asrama, serta anak-anak sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah barokah. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafalkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sholawat yang kita lantunkan, semoga nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah telah memberikan tauladan kepada kita. Rasulullah telah membimbing kita, telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Materi kita pada sore hari ini yaitu bagaimana kita meningkatkan menjadi pribadi muslim yang bertakwa, menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Sudah beberapa pertemuan kemarin dalam pembahasan surat Al-Baqarah, berkali-kali surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan bagaimana kita sebagai seorang muslim diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, dan tujuan akhirnya yaitu untuk menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Kemarin juga sudah dibahas bahwasannya bagaimana sih kita sebagai seorang muslim itu bisa mencapai derajat ketakwaan. Masih ingat bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan? Apa? Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan? Salah satu caranya bagaimana? Yaitu dengan melaksanakan puasa. Nah, sebenarnya di dalam surat Al-Baqarah Allah sudah menjelaskan bagaimana menjadi orang yang bertakwa itu. Surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagaimana menjadi seorang yang bertakwa? Lanjutannya ayat ketiga, alladzina hum alladzina yunfiqu wa ma unzila ilaina. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga itu sudah dijelaskan bahwasanya menjadi orang yang bertakwa itu ada 3 hal yang perlu dilakukan. Menjadi orang yang bertakwa, kita disebut menjadi orang yang bertakwa, salah satu halnya bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu dari sholatnya. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya setelah sholat hal apa yang dilakukan untuk menjadi pribadi yang bertakwa, yaitu infak. Yang ketiga, bahwasanya kita harus patuh terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW atau apa yang telah disampaikan, yang dititipkan Allah kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Al-Quran. Jadi ada 3 hal, dan 3 hal ini pasti kalian lakukan, kalian perketat, kalian intensitasnya semakin diperpadat ketika di bulan Ramadan, yaitu sholatnya, infaknya, juga Al-Quran. Termasuk bagian dari barokah Al-Quran, kalian setiap pagi yaitu menghafal Al-Quran. 3 cara itulah untuk mencapai derajat ketakwaan
yang Allah janjikan. Karena ketika seseorang mencapai derajat ketakwaan itu, Allah menjanjikan sesuatu hal yang sangat nikmat, suatu hal yang tidak akan pernah kita dapatkan, kebahagiaan yang tidak pernah kita dapatkan di dunia, kebahagiaan yang tak terbatas, kebahagiaan yang tak terhingga. Ibaratkan di bulan puasa ini kita itu sedang melatih diri sendiri. Ibaratkan kalau dalam pelajaran akidah akhlak itu ada bagaimana kita mengendalikan nafsu syahwat dan ghadab. Di mana nafsu syahwat dan ghadab itu bisa kita kendalikan, bisa kita lakukan dengan riyadhah. Riyadhah itu ada dua, riyadhah fi badan dan riyadhah fi rohani. Riyadhah badan salah satunya yaitu dengan puasa. Nah, puasa di bulan Ramadan itu merupakan salah satu riyadhah. Riyadhah bagaimana kita bisa menahan nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu terbagi menjadi 3. Nafsu syahwat terhadap harta benda, nafsu syahwat terhadap tahta dan wanita. Harta tahta wanita, atau bisa kita sebutkan bahwasanya nafsu syahwat itu terhadap harta benda, seksual, dan juga nafsu syahwat terhadap kedudukan atau jabatan. Dan 3 hal ini pasti kita sangat hindari di bulan puasa. Salah satunya nafsu syahwat terhadap harta benda. Kita tidak serakah dalam makan dan minum. Artinya kita mengendalikan makan dan minum. Yang kedua, di bulan puasa diharamkan, karena dijelaskan sama Ustaz Febrian ya, diharamkan untuk bagi yang tadinya halal menjadi haram, melakukan hubungan suami istri. Itu nafsu syahwat terhadap seksual, itu yang kedua. Nafsu syahwat terhadap kedudukan atau jabatan, di mana di bulan puasa semua kedudukan manusia itu sama. Salah satu fungsi dari sedekah dan infak. Maka banyak orang yang berlomba-lomba, orang yang mampu berlomba-lomba untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. Itu merupakan salah satu riyadhah kita di bulan puasa. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan derajat ketakwaan. Seberapa berat sih kita meningkatkan ketakwaan? Mencapai tingkat takwa itu beratnya seperti apa? Coba dari pengertian takwa terlebih dahulu. Apa itu pengertian takwa? Menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan. Kalau kita menjalankan sebagian perintah, menjalankan sebagian larangan, mudah mungkin bagi kita. Tapi menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan, itu tidak mudah bagi kita. Makanya Allah menjanjikan bagi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjanjikan 6 hal. Apa yang dijanjikan Allah? Yang pertama, ketika orang itu bertakwa, Allah menjanjikan akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah yang pertama. Dijamin bahwasanya orang yang bertakwa itu akan selalu dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua yaitu bahwasanya barang siapa yang bertakwa, maka akan diberikan ilmu pengetahuan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Jadi ilmu pengetahuan Allah yang tak terbatas, Allah yang maha mengetahui segalanya, akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, jaminan bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka akan diberikan rezeki yang tiada disangka-sangka. Rezeki yang biasanya kita cukup untuk makan, cukup untuk kehidupan, atau mungkin dalam keadaan kesulitan, tiba-tiba Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka datangnya.
Itu adalah jaminan bagi orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu tidak akan pernah merasa kekurangan. Kemudian jaminan bagi orang yang bertakwa yang keempat, yaitu orang yang bertakwa itu akan bisa membedakan jadi al-furqan, membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ketika kita dalam keraguan memilih segala sesuatu, memilih suatu hal, maka di situ Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan bisa memberikan hidayah kepada kita, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Selain itu, selain kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, kita juga janji Allah itu terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ada yang bisa menyebutkan surat Al-Anfal ayat 29? Ayo silakan ajukan tangan. Surat Al-Anfal ayat 29, Izati mungkin? Silakan dibaca surat Al-Anfal ayat 29. Lupa awalnya. Ya, ingat tadi. Nah, amanu taku. Ada yang ingat? Nanti kalau ada yang bisa menyebutkan, Ibu kasih hadiah. Ayo. Siapa? Surat Al-Anfal ayat 29. Berani langsung berdiri. Silakan yang berani langsung berdiri. Ica, Aisyah, ayo. Gak apa-apa, silakan dibaca. Dibaca gak apa-apa. Oke, itu surat Al-Anfal ayat 29. Jaminan Allah terhadap orang yang bertakwa. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjamin bagi orang yang bertakwa tadi Al-Furqan sebagai orang yang bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak dan yang batil. Yang kedua, di situ disebutkan bahwasanya orang yang bertakwa itu akan dijamin dihapuslah dosa-dosanya, ditutuplah semua kejelekan-kejelekannya. Itu yang terdapat dalam surat Al-Anfal. Kemudian selain hal tersebut, sudah banyak, ada 4 hal tadi sudah disebutkan. Ada lagi jaminan bagi orang yang bertakwa, banyak sekali jaminannya. Yang kelima yaitu bahwasanya orang yang bertakwa itu akan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan kenikmatan yang sangat besar yang tidak pernah kita dapatkan di dunia, jaminan yang diberikan Allah yaitu akan masuk ke dalam surga. Itulah kenapa jaminan Allah itu sangat banyak dan sangat nikmat, sangat besar terhadap orang-orang yang bertakwa, karena derajat ketakwaan itu sangat susah untuk kita dapatkan. Tapi di sini Rasulullah juga menyebutkan bagaimana cara kita bertakwa, bagaimana batasan orang itu bertakwa. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Tetapi kemampuan yang kalian miliki itu harus sesungguh-sungguhnya bertakwa. Artinya kita harus berusaha, berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Tidak hanya pasrah, tapi bertawakal. Beda ya antara pasrah dan tawakal. Kalau pasrah itu tanpa adanya usaha, kalau tawakal kita sudah berusaha, berdoa, kemudian serahkan semuanya kepada Allah. Artinya untuk bertakwa tadi ada sholat, ada infak, ada
membaca Al-Quran di bulan puasa ini kita berlomba-lomba untuk meraih derajat ketakwaan. Tetapi menjadi syarat, menjadi garis bawah bagi kita tetap yang menjadi niat utama kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa adanya niat untuk mengharapkan ridho Allah, derajat ketakwaan itu tidak akan pernah kita peroleh. Segala sesuatu yang tidak kita niatkan karena Allah, maka yang kita dapatkan hanya yang kita niatkan saja. Misalnya kita niat puasa, niat puasa tanpa niat karena Allah, maka yang kita dapatkan hanya lapar dan haus tanpa mendapatkan pahala. Kita belajar hanya untuk biar kita tahu, maka ketika Allah tidak ridho, kita tidak mengharapkan keridhaan Allah, sebanyak apapun kita berusaha, pengetahuan itu tidak akan pernah kita peroleh tanpa adanya ridho dari Allah. Artinya kalau kita sudah niatkan karena Allah, hal apapun yang kita niatkan selanjutnya akan kita dapatkan semuanya. Kalau kita belajar niatkan karena Allah ridho, maka pengetahuan kita dapatkan, ilmu bisa kita manfaatkan karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kalian sholat, puasa, infak, membaca Al-Quran, jangan karena kalian biar saya bisa mencapai target, jangan, tapi niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian niatkan mengharapkan ridho Allah, maka akan kalian mendapatkan kemudahan dalam menghafal. Terkadang kita susah untuk menghafal karena apa? Niat kita yang salah. Terkadang kita tidak tulus dalam hati kita untuk menghafal, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan sekecil apapun itu, niatkan karena Allah, supaya apa? Bernilai ibadah. Termasuk kalian melangkahkan kaki ke sini, ke dalam majelis ini, jangan karena terpaksa, jangan karena untuk mengisi waktu luang, tapi karena untuk mendapatkan ridho dari Allah. Maka langkah kaki kalian juga akan mendapatkan pahala. Setiap langkah yang kalian lakukan, berapa langkah dari asrama ke sini itu akan bernilai pahala. Itu dari langkah kalian. Apalagi ketika kalian mendengarkan, kemudian mengamalkan apa yang kalian dapatkan, itu sangat istimewa. Karena apa? Karena harapan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan puasa ini bersama-sama kita memperbaiki diri untuk berusaha menjadi pribadi yang bertakwa dan selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan, baik hal kecil maupun hal yang sangat besar yang kita lakukan. Karena apa? Ketika kita misalkan ketika puasa saja, ketika kalian puasa, kalian sholatnya nanti menunda-nunda waktu sholat, kemudian kalian ibadah wajibnya malah terabaikan, justru malah puasa kalian tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan haus dan lapar. Karena apa? Hal yang utama ketika kalian melakukan ibadah itu adalah sholat dan puasa itu lebih utama. Sholat, puasa itu rukun iman yang keberapa puasa? 3 atau 4? 3 atau 4? Yang pertama apa? Yang kedua? 3? Puasa dulu apa zakat dulu? Puasa dulu apa zakat dulu? Ada yang puasa dan yang zakat? Puasa. Yang keempat? Yang kelima? Ibadah haji bagi yang mampu. Sholat dan puasa itu adalah ibadah yang kembalinya pahalanya untuk diri kita sendiri, kebahagiaannya untuk diri kita sendiri. Karena apa? Sholat yang tahu, puasa yang tahu adalah diri kita sendiri. Kalau zakat yang menikmati kebahagiaan tidak hanya kita sendiri, tapi juga orang lain. Zakat itu merupakan bentuk hablum minallah dan hablum
Artinya tidak hanya kita dan Allah yang tahu, tapi juga ada orang lain yang tahu, yaitu kita berbagi kebahagiaan. Dan tentunya kebahagiaan yang didapat orang lain atas pemberian kita itu justru besar kebahagiaan kita yang memberi. Ketika kita melihat orang lain bahagia, kebahagiaan kita akan semakin besar. Disitulah nikmatnya berbagi. Artinya zakat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, itu semua merupakan bagian dari perintah Allah. Dan kalau yang terakhir itu haji itu bagi yang mampu. 3 hal tadi, sholat, puasa, dan zakat, itu merupakan perintah Allah yang sudah sangat jelas dan wajib kita lakukan. Jika kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan dosa. Dan salah satu hal yang kita lakukan untuk mendapatkan ketakwaan tadi yaitu dengan hal tadi. Bagaimana kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya, melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan juga puasa-puasa sunnah lainnya. Berbagi zakat itu kalau zakat itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Di luar zakat ada yang namanya infak dan sedekah. Itu merupakan bentuk amalan-amalan untuk mencapai derajat ketakwaan. Di mana di bulan puasa ini hal-hal tersebut semakin banyak kalian lakukan dibandingkan hari-hari yang lainnya, hari-hari sebelumnya. Maka diharapkan ketika kita latihan dalam 1 bulan ini, latihan untuk sholat tepat pada waktunya, menambah sholat-sholat yang biasanya hanya wajibnya saja, ditambah sholat-sholat sunnah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari sholat sunnah yang rawatib, sholat sunnah, tarawih, tahajud, sholat duha, semua kalian lakukan di bulan Ramadan. Ini merupakan bentuk latihan yang nantinya dalam 1 bulan ini bisa kalian aplikasikan, bisa kalian implementasikan setelah selesainya Ramadan. Supaya apa? Derajat ketakwaan kita tidak hanya berhenti di bulan puasa saja, tapi sampai akhir hayat. Nah, kemudian ketika hal tersebut sudah kita lakukan, kita sudah berusaha untuk melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah di bulan puasa ini, khususnya di bulan puasa ini ya. Harapannya nanti setelah puasa tetap berlanjut, tetap istiqomah melanjutkan puasanya, walaupun tidak puasa wajib, ada puasa sunnah. Tidak hanya menjalankan sholat-sholat yang wajib saja, juga bisa menjalankan sholat-sholat yang sunnah. Maka insya Allah kita bisa memperoleh jaminan dari Allah yang tadi kita sebutkan di awal tadi, yaitu ada 6 jaminan. Nah, untuk menutup tausiah pada sore hari ini, siapa yang bisa menyebutkan 6 jaminan derajat ketakwaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa, muttaqin, orang-orang yang bertakwa? Silakan yang bisa menyebutkan berdiri. Tadi Raisa sudah bisa, walaupun baca nggak apa-apa ya. Nanti ada suatu dari Ibu. Yang lainnya tadi bisa menyebutkan. Oke, silakan. Jaminan Allah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi itu merupakan jaminan, nanti bisa kalian buka dalam Al-Quran. Semuanya itu tercantum dalam Al-Quran ya. Baik itu jaminan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, jaminan terhindar dari siksa api neraka, semuanya tercantum, tertuang di dalam Al-Quran. Nanti bisa kalian cari tahu sendiri. Terdapat dalam surat, salah satunya ada surat Al-Baqarah ayat 282, terdapat surat Al-Anfal ayat 29, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Nanti bisa kalian cari sendiri. Nah, itu merupakan jaminan bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besar jaminan yang sudah Allah berikan, dan tiada tara, tiada terhingga kebahagiaan yang diberikan untuk orang-orang yang bertakwa.
Maka di bulan puasa ini mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan niatkan segala amal yang kita lakukan hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, syukran ala iktimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.